Halo teman-teman semuanya. Namaste. Izinkan saya, Uus, bersama asisten saya, Ujang. pakai nama asli aja, gak apa-apa. Sahrul. Sama-sama kabupaten. Izinkan kami berdua untuk membawa Anda untuk melewati masalah-masalah di batin kalian. Kalian ini, Anda ini, teman-teman saya, melewati perantara internet. Apalagi kalau pakai bisnet, kita mungkin nyambung tenaganya. Yang 100 Mbps. Yang di bawah itu bukan yang nggak nyambung ya, tapi kalau misalkan internetnya ngadet, bisa jadi kuotanya udah habis. Betul. Emosinya lebih tinggi. Sedangkan di sini kita mencari ketenangan, kita mencari solusi untuk menyembuhkan batin-batin kita yang sedang terluka. Dan di setiap sesi, Priscilia, Cecil. kami akan mencoba untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul di hidup teman-teman, kasus per kasus. Karena kami sadar kalau tiap masalah itu butuh cara yang berbeda untuk menghadapinya. Dan untuk kali ini, izinkan kami untuk membantu teman-teman yang mungkin baru saja tidak keterima kerja. Yang dimana mungkin sudah interview terakhir, lalu dari pihak mereka bilang, nanti dikabarin ya. Tapi kabar itu menjadi unggas karena hanya cuma menjadi kabar burung. Aku menunggu dikabari, tapi keluarga ini butuh untuk dinafkahi. Buat teman-teman yang sedang berada di posisi tersebut, ikutlah meditasi bersama kami. Duduklah di tempat yang sunyi, duduklah di atas lantai, jangan biarkan kalian duduk di tempat yang empuk. Kenapa? Karena jika Anda duduk di tempat yang empuk, ada kemungkinan Anda disuruput sama orang. Karena Anda duduk di posisi yang terlalu soft. Soft buntut, soft ayam. Karena kita tahu dalam kehidupan semua orang siap untuk di atas, tapi tidak semuanya siap untuk jatuh. Dan kita tahu kalau jatuh itu sakit, dan sakit itu karena kita
jatuh ke tempat yang keras, biasakanlah diri kalian. Nyalakan lampu segitunya lah, segini. Gak boleh terlalu terang. Ya. Tapi kalau bisa dinyalain terus lampunya, agar kalian jujur karena terus terang. Betul. Baik, jika kalian sudah berada di posisi yang sama seperti kami berdua, kita mulai meditasinya. Hirup udara selama 4 detik. Lalu hembuskan 4 detik. Hirup udara 4 detik lagi. Buang 4 detik lagi. Hirup udara 1 detik. Buang udara 1 detik. Hirup udara 1,254 detik. Hampir nggak ada bedanya tuh, Lung. Hampir nggak ada bedanya sama yang 1 detik tadi. 0,25 susah ngitungnya. Ya, tapi tidak apa-apa. Hembuskan nafas 0,22 detik. Sekarang tubuh Anda sudah rileks. Anda sudah berada di alam bawah sadar Anda. Mereka tidak tahu di kantor itu apa yang sudah Anda lewati untuk menuju interview, untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Mereka sama sekali tidak tahu. Mereka tidak tahu kalian cuma punya ongkos 10.000, yang dimana kalian harus memilih salah satu transportasi untuk bisa sampai ke sana. Kalau duitnya banyak, kalian bisa naik ojek dulu, masuk MRT, terus naik ojek lagi. Tapi dengan uang 10.000 kalian harus memilih. Kalian berani untuk memilih, tapi kalian tidak dipilih. Tarik nafas panjang. Teriakan kontol. Kontol. Kalian sudah membawa map sesuai dengan apa yang menjadi persyaratan. Tapi yang kalian dapatkan setelah kalian mencoba buat melamar kerja, persyaratannya diterima, tapi yang Anda bawa pulang cuma mapnya saja. Maaf, Mas. Coba lain kali. Hirup udara dalam-dalam. Teriakan bangsat. Bangsat. Sudah lebih baik. Ya. Anda mencoba untuk mengikuti
semua persyaratan yang diberikan. Dan dalam persyaratan tersebut ada poin berpenampilan menarik. Anda tahu Anda tidak menarik, makanya Anda ingin bekerja agar ada yang tertarik. Tapi saat interview, ada satu orang yang berpenampilan sangat menarik, melewati antrian tanpa harus antri, lalu keterima kerja begitu saja di tempat Anda melamar kerja. Tarik nafas. Lalu teriakan, dasar ani-ani, dasar ani-ani. Formalitas saja. Padahal jika kamu dan Anda yang mendapatkan kerja, itu bisa menyelamatkan keluarga Anda. Tapi kalau dia yang dapat, cuma menjadi tulisan di akun sosial medianya. Misalkan nama perusahaannya Murah Meriah Corporation. Kalau si ani-ani itu yang keterima cuma menjadi tulisan di bionya part of Murah Meriah Corporation. Lalu Anda sebal. Sebulan pertama kok dia bisa liburan ke Paris, Ke Jerman, Amsterdam, Kapadokia. Memang sulit mendapatkan pekerjaan. Dengan semua ijazah yang sudah kamu usahakan dan perjuangkan selama bertahun-tahun kuliah. Bahkan dari kalian juga mungkin ada yang sambil kerja agar kalian bisa lulus seperti saya waktu itu. Berharap untuk IPK tidak di bawah 3 agar ada yang setidaknya menerima angka IPK 3 dengan banyaknya pengalaman kerja. Itu yang kamu harapkan. Tapi ketika kamu sedang mengantre, Taulani. Jangan diomongin dulu, lagi sidang cerai dia. Oke. Ini pusing juga tuh Pak Haji. Tarik nafas dalam-dalam. Lalu teriakan, semoga cepat selesai Pak Haji. Semoga cepat selesai Pak Haji. Karena dia kan no drama dia ya. Betul. Tidak ada skandal apa-apa dia. Jadi ya, semoga cepat selesai Pak Haji. Ketika sedang mengantre dengan ijazah yang penuh dengan keringat, lalu kamu ditolak karena ijazahnya nggak kebaca, penuh keringat, Luntur. Teriakan, maaf. Saat sudah memperjuangkan semuanya dan Anda yakin dengan pengalaman kerja Anda, dengan IPK Anda, tapi ada satu orang yang tiba-tiba memotong antrean. Sampai Joni pun
terganggu. Joni antrean. Oh, kecolongan. Dan bertanya-tanya, kenapa orang itu bisa begitu? Dia bukan perempuan, dia lebih muda dari kamu. Seperti pengalaman kerjanya pun tidak ada. Tapi kok dari semua yang ingin melamar kerja dengan sepatu Yongki Komaladi, kemeja alisan, celana Tanah Abang, dasi lungsuran papa, kok bisa dia bawa pouch Gucci, sepatu LV, Gesper Volcom? Gak nyambung ya. Terlalu STM. Selalu STM, iya. Gesper Burberry. Sepertinya dia bukan orang yang butuh pekerjaan. Tapi kok dia yang diterima kerja ya? Oke, teman-teman. Hirup nafas dalam-dalam. Dan teriakan orang dalam. Orang dalam. Hirup udara 4 detik. Teriakan, anak bos, anak bos. Banyak variabel-variabel yang mungkin kalian tidak pikirkan di saat tidak jernih. Dan semoga ini bisa menjernihkan kepala kalian. Kalau kalian berprasangka buruk saat melamar kerja itu boleh, teman-teman. Itu fakta, teman-teman. Gak adil nih. Masa dia yang diterima dan saya tidak? Karena kamu sudah tahu jawabannya sekarang. Kenapa bisa diterima? Wow. Sangat luar biasa sekali melihat perjuangan kalian. Apresiasi diri kalian sedalam-dalamnya, sekencang-kencangnya untuk para pejuang rupiah yang sebenarnya kalian tidak mau bekerja di perusahaan tersebut. Tapi kalian mau tidak mau bekerja karena mungkin orang tua yang sakit, orang tua yang sudah tidak lagi produktif, adik-adik yang sekolah, teman yang kelilit pinjol mau minjem juga, mau kalian bantu. Sungguh mulia hati kalian. Sungguh mulia hotel di Senayan. Hotel mulia. Sungguh mulia yang baru mau balapan. 1, 2, 3, mulia. Mulai. Mungkin tidak banyak orang yang tahu soal perjuangan kalian. Mungkin tidak semua orang tahu cerita di belakang kalian. Mungkin tidak tahu apa yang sedang kalian perjuangkan saat sedang melamar kerja tersebut. Yang terkadang karena kalian orang baik, bahkan berpikir buruk soal orang lain pun kalian tidak sanggup dan tidak mampu. Untuk itu, saya di sini dan juga asisten saya Sahrul mencoba untuk memberitahu kalian kalau kemungkinan buruk itu ada saat kalian sedang melamar kerja. Betul. Anda boleh berprasangka buruk terhadap orang yang keterima, Anda boleh sekali.
Dan untuk mengakhiri sesi ini, marilah kita mengutuk perusahaan yang menolak kalian. Tidak harus parah, tidak harus mencelakai gitu ya. Cuma cedera dikit nggak apa-apa kan? Maksudnya. Karena bisa kebebas cedera. Fisioterapi, Iya. tuh itu yang membantu saya tuh di sebulan awal ketika habis dari rumah sakit itu, mantap. Untuk orang-orang positif yang secara kehidupan kalian merasa kalian sudah berusaha maksimal, sudah belajar dengan sungguh-sungguh, sudah beribadah dengan tulus, tapi ternyata kabar baik tidak kunjung datang ke kehidupan kalian. Marilah kirim energi negatif kepada perusahaan-perusahaan yang menolak kalian. Berikanlah energi negatif itu bukan untuk membuat kalian merasa lebih baik. Kalian pasti sebagai orang baik, kalian akan merasa bersalah sebenarnya. Tidak apa-apalah sesekali. Biar kalian juga bisa menjadi manusia seutuhnya karena kalian masih punya rasa sakit hati. Untuk perusahaan yang menolak kalian, semoga bosnya engkel pas lagi turun tangga. Tapi ada OB yang lihat, jadi ditolong langsung nggak jatuh gelinding. Kenapa pak? Gitu. Engkel saya ini engkel. Gitu. Sedikit lah itu kan maksudnya nggak parah kan? Nggak parah. Masih bisa sembuh. Masih bisa sembuh. Bebas cedera tuh bisa langsung. Bisa. Pakai ultrasound, TENS sama dry needle sama iya. Mau dilatih lagi tuh pelan-pelan satu dua gitu, pakai beban dikit biar cepet recovery-nya. Semoga saja HRD-nya. Apa? HRD-nya kenapa? Kenapa HRD-nya? HRD-nya pas ngeluarin mobil. Kenapa? Ketiduran, jangan ketiduran. Jangan ketiduran. Anak ini asisten, kita tuh fokus. Biarkan orang-orang yang mendengarkan ini yang tertidur dan punya mimpi yang baik gitu. Siap. HRD-nya ngeluarin mobil lalu Pas mundur, lampu sen kanannya kena kon yang kuning. Tidak harus diganti tuh kan, Nggak berarti perlu. kan? Nggak Tapi perlu. itu ada Bete. Iya, bete. Biar dia ngerasain kalau ditolak tuh bete juga. Ditolak. Itu ditolak kerja. Oh iya benar. Sengaja betenya nyampe ya? Iya, betenya nyampe. Dia ngerasain juga, benar. Karma. Semoga perusahaan yang menolak kalian kena inspeksi yang ya Sama KDM.
Betul. Cuma dia yang berani. Cuma dia yang berani, iya, kena inspeksi KDM. Itu gimana? Ayo bapak tuh kalau misalnya ini izin itu gimana? Harusnya teh kan ke lurah dulu, sama ke kecamatan dulu. Ini kenapa tiba-tiba jadi ini muncul kayak begini? Kan juga ini harusnya uangnya juga buat penghasilan daerah, Pak. Kalau bapak begini mah tuh cara mainnya terlalu kotor, Pak, kayak gini, Pak. Wah. Selain kena inspeksi KDM juga, semoga di perusahaan yang menolak kalian tuh di kantor bosnya, dia lagi gaya-gaya apalagi foto di ruangannya, ternyata di ruangannya tuh belum mengganti Presiden Prabowo dan Gibran, masih Jokowi sama Enggak update dulu. iya. Wah, belum ganti ini kan nggak boleh kan itu Nggak kan. boleh. Pokoknya pergantian presiden tuh harusnya udah diganti, Nggak tapi wah ketahuan nih gitu. Tapi itu yang kena nanti karyawan lagi. Ya tapi kan itu sudah terbukti itu di ruangan dia kan. Betul. Iya itu. Jadi itu masalah-masalah yang muncul yang tidak penting gitu. Tidak penting tapi dia kena. Tapi dia kena gitu. Semoga video skandal antar asistennya kebongkar. Yang naik jabatan cepet. Wah, betul. Yang tadi aneh-aneh itu? Itu udah jadi rahasia umum, itu udah nggak bisa kebongkar tuh. Emang biasanya orang kantor tuh satu kantor udah tahu. Semoga di perusahaan yang nolak lamaran kerja kalian, resepsionisnya jelek. Jelek banget. Tapi dandan gitu, tapi jelek banget, tapi berusaha dandan gitu. Nggak ketolong. Tapi resepsionis di depan gitu. Itu resep jadinya. Nah, Itu resep. bukan resepsionis tapi nggak resep. Semoga di perusahaan yang menolak kalian itu saat pemain nggak bisa so asik. Jadi misalkan ada yang colongan ngerokok, kan biasanya kan kayak, Pak ngerokok Pak gitu kan, kayak, oh ya aman Pak, santai gitu. Ini tuh yang kayak, nggak boleh Pak ngerokok di sini Pak, anjing lu, ada aturannya nih gitu. Kasar. Iya, terus kayak yang aneh-aneh yang di kantor tuh, yang biasanya kan orang udah pada pulang kerja kan, dia masih ada di kantor tuh. Bener, gitu, iya kan. Dia nggak cari uang kan? Dia nggak cari uang kan, Cari muka. Betul. Terus satpamnya kayak, Mbak ini kantor udah tutup Mbak, kalau mau jadi perek jangan di sini gitu kayak. Satpamnya tegas gitu, maksudnya iya ketemu satpam yang nggak asik sama sekali, strict banget. Iya. Gila tuh, gue sih nggak kebayang itu, nggak nyaman sih punya satpam begitu tuh nggak nyaman. Iya, karena hampir semua kantor itu satpamnya asik. Asik banget. Benar. Jadi kita bersyukur kalian. Iya, jadi terima di bersyukur. situ. Iya, semoga HRD-nya yang perusahaan yang nolak lamaran kerja kalian tuh pas beli nasi uduk yang pakai kertas minyak tuh, plusnya nyampur sama nasi. Aduh. Nggak apa-apa dong, kan cuma gitu doang, keselak gitu doang kan nggak nyampe ini kan, cuma gitu. Kalau sebox. Jangan, itu ada niatan membunuh itu. Jangan. Dan semoga di perusahaan yang nolak kalian itu aneh-aneh yang di kantor itu tuh pas lagi makan siang gigit batu pakai gigi yang baru di veneer. Aduh. Iya, dia baru ganti veneer tuh. Terus pas lagi makan kayak ada terus pecah gitu veneer. Aduh. Gigi kelincinya sompal, gompal di sudut kiri sini nih. Iya. Terus nggak pede ke kantor seminggu.
Tapi masih digaji full. Waduh. Emang job desk dia kan bukan di perusahaan itu. Ya. Baik. Teman-teman, semoga apa yang kita sampaikan ini membuat kalian lebih baik. Tidak ada hal yang lebih melegakan daripada berpikir buruk. Karena saya yakin Anda bisa bertahan sampai saat ini karena berpikir baik. Tapi berpikir buruk juga dibutuhkan untuk beberapa kondisi. Oh. Oleh karena itu, semoga buat teman-teman yang baru saja ketolak kerja, kalian mungkin tidak diperuntukkan untuk kerja di situ. Mungkin ada kesempatan lain, mungkin ada kesempatan sebagai pengusaha, atau mungkin sebagai TikToker, atau YouTuber, atau apapun lah. Itulah sesi kita kali ini. Ya. Boleh dibuka matanya sekarang. Walaupun saya tidak dalam kondisi ditolak kerja, tapi ternyata membaik ya. Membaik. Dari tadi lu memejamkan mata apa tidak lu? Memejamkan mata. Iya kan? Iya. Membaik ya ternyata Membaik. nih. Ada rasa lega saat saat membuka mata tuh ada wow. Enak. Wah, enak sekali ya punya kejahatan dalam diri gitu. Betul. Iya gitu. Kita tuh bukan malaikat, kita tuh manusia biasa gitu. Jadi punya ada jahat-jahat dikit mah nggak apa-apa. Oleh karena itu, saya Uus. Saya Sarul. Sampai jumpa di sesi meditasi berikutnya. Hirup napas dalam-dalam. Teriakan sampai jumpa lagi anjing. Sampai jumpa lagi, anjing.